Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Ngampus semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Thank you yang sudah hadir, Sobat Ngampus. Hari ini, di sesi ngotak kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial, bos kita semuanya gitu ya. Kebetulan ada Pak Roni. Halo Pak, apa kabar Halo Pak? Gat, Halo Pak. kabar baik. Udah lama Halo nih Pak, Sobat Ngampus. nggak ke kantor-kantor soalnya gitu. Di rumah aja. Em, di rumah aja ya, sesuai dengan Iya, sesuai dengan anjuran aturan pemerintah gitu pemerintah. ya. Ya, gitu. Jadi saling menjaga gitu. Iya, oh iya benar. Oke, berarti hari ini kita mau ngomongin design thinking. Design thinking Hmm, mungkin buat sobat ngampus udah banyak nih yang dengar gitu kan. Apa sih design thinking gitu kan ya? Dengar design thinking gitu kan ada apa namanya terkait dengan prototype, terkait dengan apa namanya dari sisi user segala macam. Nah, ini mungkin kita akan bahas nih. Ada 2 sesi ya, Pak ya, kalau nggak salah ya, Pak. Ini yang part dua satunya gitu. seri, 2 seri gitu. ini seri yang pertama. Seri yang pertama gitu. Oke, Seri yang mungkin pertama kita discuss tentang design thinkingnya, bagaimana hmm, cara merumuskan sebuah ide. oke. Terus seri yang kedua adalah bagaimana cara memonetize. Yang seru Oh, ya, dua yang seru ini. Pokoknya memonetize itu artinya ini gimana ide kita bisa kita jadi cari duit gitu sesuatu kan. ya, Iya, iya iya, iya, iya. gitu. Gitu. Oke, oke. Seru, seru, seru. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan Pak. The stage is yours, Pak. Monggo, Pak. Oke, thank you God. Oke, halo sobat ngampus ya. Biasanya saya jadi host Jadi gitu. Kali ini host ya, saya jadi Pak. pembicara, jadi ya mohon maaf sedikit grogi. Oke, mungkin eh, gambaran besar gini, design thinking tuh kalau dilihat sekarang ya, impact design thinking itu adalah salah satunya. Sobat kampus di sini pernah ada yang lihat halte busway yang di CSW nggak? Yang di Hmm, ASEAN. hmm. Pernah nggak? Tolong dijawab deh di chat. Boleh di chat, boleh Sebelum dijawab. sebelum dimodif ya, sebelum dimodif yang dibangun sekarang ini gitu ya. Um, Pernah lihat nggak sebelum dimodif? Pernah. Oke, Pernah, dari ada Agus yang pernah. Pernah. Ardiansyah. Pernah mikir, kalau Mimin sih pernah. Oke, Mimin sering main lah anak Blok M. Anak Blok M. Jadi timer bis. um, pernah mikirin ya ketika ngelihat itu, bayangkan kalau misalkan ada ibu-ibu hamil naik ke atas, Hmm, hmm. itu tuh tingginya kalau saya coba ukur gitu, saya coba iseng lihat gitu, itu 5 lantai. Jadi kalau misalkan sobat kampus mungkin kalau yang masih muda-muda ya nggak masalah sih. Kalau udah sumuran, udah mulai napasnya gudang garam gitu ya, itu wah gila, itu nyampe atas tuh udah kunang-kunang pasti gitu kan. Terus nggak ada lift lagi. Hmm, Terus hmm. gimana dong caranya orang-orang yang dari CSW bisa naik ke menggunakan jasa halte busway Ya. langsung ya Hmm, gitu. Nah itu salah satu kenapa nggak dipikirin secara holistik ya hmm, hmm, hmm. gitu. Oke, itu satu case-nya. Tapi ini case-nya case gede sih, karena case-nya masalahnya um, nggak gede juga sih. Ya itu mikir simple juga dapat sebenarnya. Ada case lagi, satu lagi adalah semenjak PPKM banyak lampu jalanan dimatiin. Hmm. Itu logika yang saya pikir um, apa ya, sebuah analisis, apa istilahnya, ketika kita mikir ada sebuah kondisi satu, kondisi dua, terus kesimpulannya adalah berbeda daripada kondisi satu, kondisi dua, itu kayak um, logical fallacy. Itu logical fallacy. Jadi ketika kita salah menarik kesimpulan, Ya. oh iya orang pada ngumpul ya gitu ya, ini PPKM ya harusnya sepi gitu kan ya, oh ya gimana ya gitu ya, terus COVID makin rame, kita matiin aja lampunya gitu kan. Impact-nya adalah sekarang seperti apa gitu, apakah Hmm. COVID-nya berkurang, justru orang banyak yang celaka kalau dilihat dari berita, karena kan lampunya mati, jalanannya jelek. Itu Ya. salah satu logical fallacy gitu. Artinya di sini dengan design thinking itu kita coba jangan sampai masuk ke logical fallacy, Hmm, hmm, logika yang salah gitu, hmm, hmm. mengambil sebuah kesimpulan yang salah dari sesuatu hal yang kita simpulkan sendiri, oh ya gini gitu ya, tanpa ada yang namanya dipikirkan secara holistik Iya, gitu. ya.
Berarti Uh, mungkin gini ya Pak, apa namanya, kan banyak banyak juga mungkin beberapa teman-teman tuh mungkin ada yang menganggap design thinking tuh cuman ketika mau bikin aplikasi. Enggak ya Pak ya? Ayo, Berarti memang in real life, in condition mm-mm. real life juga kita perlu melakukan itu gitu kan ya Pak? Berarti ya Pak ya? Nggak hanya ini sih, nggak hanya buat bikin aplikasi, tapi Hmm, berbagai hmm. macam kebijakan yang kita harus pikirkan itu juga harus apa ya, harus Ada unsur dipikirin dengan ada design itu, thinking-nya gitu, ada ada design design thinking. thinking-nya. Ya, ya. Case yang paling baru ketika jadi kan kita bikin sebuah software, ini software Hmm, guys ya, software hmm. terus saya punya sistem analis gitu kan ya yang bikin ini, terus tiba-tiba setelah saya review, lo kok gini ya, ini ada yang salah nih dengan proses ini, artinya prosesnya ketika orang belum bayar tapi dia sudah mendapatkan hak gitu kan. Hmm, 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 hmm. Dan klien setuju dengan case gitu, tapi saya baru tahu di belakangan, terus saya pikir ini kayaknya ada yang salah nih, ini nanti Nah, bakalan akan ada banyak fraud gitu saya ya, pikir. ya. Nah, sebenarnya sama dengan kayak analisis ya, tapi bagaimanapun dengan design thinking tuh kita bisa mikir secara itu tadi holistik sih Holistic. Hmm. gitu. Kuliah juga begitu juga ya, kuliah perlu design thinking juga. Dan satu hal adalah ya itu perlu dilakukan ya, bagaimanapun dalam kita membuat sesuatu, mau usaha, mau usahanya mau bentuk usaha kayak UMKM lah gitu, kecilan gitu ya, atau mau Hmm. usaha yang di digital gitu, itu Ya, ya. perlu banget design thinking gitu. Kalau jodoh bisa pakai design thinking nggak? Wah ya perlu banget jodoh Perlu gitu. itu, Kalau perlu, perlu. saya dulu harus menganalisis ada dua hal gitu. Kalau dulu ya waktu nyari pacar, yang Nah, cuma bisa jadi pacar aja sama bisa jadi istri. betul, betul. Kalau jadi istri tuh harus pinter gitu. Kalau Iya, pacar ya udah sih, yang ya aneh-aneh udah. nggak apa-apa gitu. Buat have fun aja. Oke, Oke, oke. saya boleh share ya. Boleh, boleh, Pak. Ada materi yang perlu saya share ke Ya, sobat ngampus. Oke, semoga kelihatan ya, kelihatan ya. sip, aman, Pak. Oke, kita mulai. Jadi kita yang part pertama biasanya ini saya coaching gitu, tapi kali ini ya kita ini aja gitu ya, nggak coaching gitu, tapi dalam bentuk webinar gitu ya. Kalau coaching itu kan berarti kan saya harus satu-satu nih ke teman-teman gitu ya, ke sobat ngampus. Mm-mm. Oh ya, mereka harus bikin sebuah case, mereka akan menyelesaikan case tersebut gitu ya dengan menggunakan metode design thinking. Ya. Saya selalu kalau buat sesuatu harus empati ya. Empathy is seeing with eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another. Hmm. Ada sebuah case lagi yang menarik. Mungkin kalau sobat kampus belum merasa kesehatan psikologisnya belum terganggu, tapi ada beberapa juga yang terganggu karena di awal pandemik sama pas varian Delta menyerang ini kan mulai berita tentang COVID itu kan lagi gencar-gencarnya, jebret, serem banget tuh beritanya, Ya. jebret. Di sosial media ada orang yang ngerasa yang overthinking gitu udah pada mulai teriak gitu, maksudnya please dong jangan share berita tentang COVID Ya. terlalu masif gitu ya, Nah, nah. udah capek gitu kan. Hmm. Tapi satu sisi ya coba dipikirin deh, orang Indonesia kalau nggak digituin kagak ada kapoknya. Iya. Nggak Kalau aware-aware, dikasih Pak. Nggak nggak aware-aware. aware, dikasih berita yang oh jumlah. Jadi kalau misalkan ada berita kontennya itu ada yang sakit, meninggal, sembuh. Yang di highlight itu adalah yang meninggal. Hmm. Yang sembuh di paling belakang. Belakang. Kenapa? Karena ada faktor psikologis di situ Psikologis. bahwasanya kalau misalkan sembuhnya dinaikin, maka orang akan gegap gembira gitu. Wah, Iya. dikit lagi COVID-nya mau habis gitu. Udah mulai Nah, lepas semuanya lagi gitu. betul. Bandung macet lagi udah kalau kayak gitu. Bandung macet lagi, Udah pada ke mall Bandung, mall udah pada ini lagi deh. udah macet gitu, puncak juga macet Udah lagi lagi gitu kan. gitu. Udah pasti. Ya, Ya. udah ya menjadi normal. Tapi sebenarnya nggak apa-apa juga macet asalkan pakai protokol Prokesnya kesehatan gitu bagus. aja. Masalahnya kan banyak yang tidak mengabaikan gitu ya. Betul. Oke, ya ini saya gitu, dia nomor telepon saya. Terus kemudian
ada beberapa, saya sering banget sharing nomor telepon gitu ya. Ada beberapa yang mau nipu juga pernah gara-gara sharing ini. Jadi ada yang suka-suka mau nipu saya gitu. Tapi ya biasanya sih saya ajak ngobrol yang nipu. Saya lamain jadi biar dia ngomong terus gitu, pulsanya habis. Jadi biasalah itu mah gitu. Kayak email, dan saya CEO ngampus dan sehari-hari juga ngajar juga gitu ya. Oke. Next. Big picture-nya adalah gini, kalau kita mau melakukan usaha, mau berbisnis, mau apapun itu, yang selalu dilihat adalah pertama kali ini. Ada yang tahu nggak ini apa? Ada yang Sobat tahu? Ngampus, Sobat Ngampus. Di chat. Oke, kita lihat chatnya. BMC, oke. Abdurrahman Saputra. Business Model Canvas. Oke. Business Model Canvas itu adalah sebelum kita mulai usaha kan, kita harus ngisi ini dulu nih. Tujuannya buat supaya kita bisa sesuai dengan jalannya, kita bisa lurus terus. Maksudnya dalam artian sesuai dengan strategi lah yang ingin kita capai gitu. Jadi dalam bisnis ada dua hal yang perlu kalian jaga. Satu adalah uang, yang kedua adalah waktu gitu. Kalau uang sih bisa dicari lagi kalau hilang. Kalau waktu, wah sayang sekali kalau hilang. Makanya saya selalu bilang, masih muda, hajar aja udah gitu. Oke, jadi kalau misalkan sobat ngampus masih takut-takut gitu ya, atau masih suka nyerbahan, ya pasti nanti di ujungnya juga endingnya juga sama gitu ya. Jadi malas gitu ke depannya. Kalau dari sekarang sudah mulai gerak, maka otomatis ya pasti akan atmosfernya, jejaringnya akan makin banyak gitu ya. Portofolio makin banyak, akan lebih mudah trusted orang terhadap sobat ngampus gitu. Kalau dari awal sudah mulai bergerak gitu ya. Value proposition yang pertama kita highlight. Jadi kalau mau ditanya usahanya apa, pasti cari pembedanya dulu. Tujuannya buat apa? Ya biar customer-nya bisa ngelok sama kita gitu, terkunci sama produk kita. Kalau misalkan lockingnya cuma dari segi apa istilahnya, emosinya dilihat dari harga yang murah, maka ketika ada produk yang sama dengan kita, pesaing kita dengan harga yang lebih murah, maka akan mudah si customer tersebut akan berpaling gitu. Tapi kalau misalkan oh ya servisnya bagus gitu ya, dilayani dengan senang hati gitu, nah otomatis itu bisa jadi itulah additional point lah. Ada suatu pembeda di mana orang lain itu tidak bisa beralih ke produk yang lain dengan mudah begitu. Itu adalah value proposition gitu. Nah kadang-kala sulit tentuin value proposition gitu karena apa ya, susah gitu ya, jujurnya susah untuk jadi pembeda itu susah, butuh sebuah perjalanan, nggak bisa langsung sekali kita langsung ketemu yang namanya value proposition. Kadang ya udah jalan dulu aja gitu, sambil berjalan kita mulai mencari value proposition-nya apa gitu. Nah salah satu caranya adalah dengan design thinking gitu. Jadi design thinking itu adalah design methodology that provide a solution-based approach to solving problems. Intinya adalah kayak ini jargonnya Pegadaian, menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Dengan apa? Tanpa masalah. Iya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Saya kebetulan juga dosen penguji ya. Ngelihat skripsi mahasiswa itu kadang suka miris gitu. Ternyata nggak hanya mahasiswa saya, ternyata banyak juga mahasiswa gitu. Mereka membahas topik tentang komputer gitu ya, teknologi, paling yang diangkat itu adalah permasalahannya proses dijalankan dengan cara manual gitu. Terus masalahnya di mana dengan sistem manual coba? Ada masalahnya nggak di situ? Kadang-kala kan sistem manual mungkin lebih tidak sophisticated, maksudnya lebih simple gitu dibandingkan dengan teknologi gitu. Belum butuh teknologi. Kadang-kala permasalahan itu dibuat-buat gitu. Nah, nanti sobat ngampus kalau yang mau mencari masalah ketika mau menulis skripsi, ini penting banget sih pakai design thinking gitu. Jadi tidak subjektif. Memang sih di awal-awal permasalahan itu selalu subjektivitasnya tinggi, berdasarkan dari experience pribadi
gitu. Memang seperti itu, gitu ya. Memang seperti itu, gitu. Kayaknya kalau menurut saya ini ada suatu masalah nih, masalahnya seperti ini. Okay. Terus design thinking is a process for creative problem solving. Eranya sekarang era inovasi ya. VUCA, saat ini VUCA ya. Serba tidak jelas, serba cepat, serba tidak diprediksi. Pokoknya ya lihat sekarang aja pandemik gitu. Pandemik tuh saya dulu mikirnya gini loh. Sebelum pandemi ya. Ini kok anak-anak sekarang itu gampang banget ya. Maksudnya belajar sesuatu itu mudah banget. Literasinya itu berceceran di mana-mana. Tinggal Google. Gitu. Enak ya mereka ya. Terus teknologi segala macam, terus kesempatan, opportunity untuk bisa mendapat beasiswa keluar itu gampang banget. Untuk bisa mendapatkan apapun itu mudah banget gitu. Dibandingkan dengan waktu saya dulu kuliah, belum ada Google, gitu kan. Mau ngoding segala macam juga susah. Komputer segala macam, internet juga mahal kala itu, gitu kan. Jadi kayak sempat ngerasa ini enak ya. Terus kemudian datanglah pandemik, jebret gitu kan. Nah, pandemik itu ternyata mengajarkan kita untuk bisa lebih strong gitu. Jadi jangan menyalahkan kondisi gitu. Kadang-kala saya suka ngelihat sih. Dulu saya suka unfriend beberapa teman saya yang toxic ya di sosial media. Tapi sekarang nggak saya unfriend. Saya cuma ngeliatin aja. Jadi itu ya, jadi buat bahan bacaan ya Pak ya? Buat bahan bacaan dan sedikit bersyukur juga. Alhamdulillah saya masih dikaruniai otak yang masih bisa mikir. Masih bisa mikir. Nah kadang-kadang kan ada beberapa teman-teman kita tuh yang menyalahkan kondisi. Ternyata kondisi gini bikin kita susah ya. Susah nih sekarang nih nyari kerja gitu. Karena pandemik segala macam gitu ya. Saya coba balik dulu waktu kasus saya dulu. Saya dulu hidup di keluarga yang nggak punya motor, nggak punya mobil. Tapi entah kenapa saya bisa nyetir motor sama nyetir mobil sebelum saya punya dua-duanya itu. Karena ya udah coba aja gitu. Pokoknya bisa gitu kan ya. Pokoknya saya pengen bisa nyetir motor sama nyetir mobil gitu. In any means gitu kan. Tanpa harus menyalahkan kondisi ya bokap nyokap gue nggak beliin gue motor sama mobil gitu. Ya ngapain belajar motor mobil gitu kan kalau orang iya kan ada, jadi gitu kayak kan? Kesannya kayak ya mentok gitu ya kesannya kayak ya udah sih gue kan nggak punya motor sama mobil ya udah sih gitu ya nggak usah ini gitu. Nah itu yang kondisi sekarang. Nah balik lagi tadi kan kerjaan nggak ada Pak gitu kan. Sekarang kan susah nyari kerjaan. Oke, mungkin Sobat Ngampus ngerti bahwasanya kalau Sobat Ngampus belanja online nih pakai platform apapun ya, itu antrian ya sekarang itu sampai 3 hari tuh Pak. Betul. Nunggu kurir yang nganter. Berarti di situ ada kondisi di mana ternyata di ini kurir yang buat belanja terus nganterin ke rumah itu butuh banyak loh orang loh. Masih butuh banyak orang loh. Gitu. Itu kan berarti kan ada peluang juga. Terus kesehatan juga gitu kan ya. Itu juga ya banyak ya gitu ya, masih banyak pekerjaan gitu yang mungkin bisa kita pivot gitu. Karena itu tadi kita terlalu fokus kepada kondisi yang kita miliki tapi kita nggak pernah berpikir ternyata ada solusi ya di luar itu. Gitu. Kadang juga ini ya Pak, apa namanya dari kondisi yang mungkin kita juga sebagai pencari kerja gitu kan ya. Kita kan posisi juga pencari kerja. Pencari talent ya. Kita juga susah gitu kan. Kadang-kadang suka bingung sendiri dari sisi job seeker itu ngeliat kita susah ya nyari kerja sekarang gini. Dari sisi company-nya juga ngelihatnya juga sama. Gue juga susah nih nyari orang gitu kan. Kita juga susah nyari orang gitu kan. Kebalikan aja. Jadi ya itulah kondisinya sekarang kayak gitu. Jadi balik lagi gitu ya. Jangan terlalu mentok dengan kondisi gitu. Kalau nggak punya laptop gimana ya, masih ada solusi lah. Pinjam teman atau apapun itu. Saya dulu suka sekali ngasih challenge mahasiswa saya gitu. Saya pinjemin deh gitu. Ini ada MacBook gitu. Silakan belajar. Sebulan balik lagi ya gitu. Hanya beberapa orang yang berani gitu. Dan hanya beberapa orang yang berhasil. Ya mereka udah jadi orang di luar sana gitu. Itu seru sih karena melihat seberapa struggle-nya orang tersebut gitu ya untuk oke, ini ada challenge gitu. Mau nggak gitu kan. Gitu. Oke, lanjut lagi kita. Jadi step-nya muter gini. Saya selalu bilang bahwasanya design thinking itu tidak linear. Linear itu artinya ya dari
angka 1-nya adalah di empathize, 2-nya di define, 3 ideate, 4-nya prototype, 5 testing, dan 6 implement gitu ya. Selalu begitu gitu ya. Enggak, tapi ini akan balik lagi dari implement terus coba lagi deh. Dari hasil yang sudah kita implementasi, kita ukur lagi gitu ya, seberapa puas gitu ya orang menggunakan produk kita gitu. Sama halnya dengan kayak apa ya produk yang sekarang apa Gat? Yang lagi tren gitu ya. Kopi dalgona udah nggak lah. Lewat lah masanya, tahun lalu gitu ya. Habis. Terus kalau dulu kan sepeda sama tukang tanaman itu, wah gila nyayur banget ya. Sekarang apa ya? Sekarang tukang swap. Tukang swap. Kayaknya yang lagi nyayur. Iya, lagi banyak juga tuh. Tadinya kan cuma beberapa tempat kan. Sekarang dekat rumah tuh ada yang baru buka juga tuh, gede banget kan, beberapa tempat tuh banyak. Udah kayak jualan pulsa lama-lama. Bener kan? Udah kayak jualan pulsa gitu di ecer di pinggir jalan gitu. Ntar lagi juga mbak susternya juga joget TikTok lama-lama depan. Nunggu waktu aja itu, masalah waktu itu. Oke. Ya itu tadi gitu ya. Ini bentuknya proses yang selalu berputar gitu. Jadi berawal kuncinya sih empati sih. Kalau kita nggak pernah empati ya susah juga gitu kan ya, karena bagaimanapun kita harus ngerti sih kondisi apa ya gitu yang menjadi kesulitan. Jadi jangan kayak apa ya, kayak zaman dulu jargonnya kalau di Indonesia gitu ya, kalau ada yang bisa apa istilahnya ya gampang kenapa digampangin gitu ya. Iya. Jadi istilahnya kayak ya udah sih harus fotokopi ini ini gitu kan. Kalau prosesnya bisa seminggu, kenapa harus sehari kan gitu kan? Iya, benar kan. Jadi sesuatu hal yang sifatnya menyebalkan gitu, yang bikin kita tuh nggak empati gitu ya. Beberapa proses gitu yang bikin kita nyebelin ya gitu ya. Ini kasusnya juga banyak sih di beberapa institusi yang masih seperti itu gitu. Betul. Jadi bikin kita sulit gitu ya, atau bahkan institusi yang menjual jasa gitu yang mereka nggak aware bahwasanya proses tersebut itu bikin ribet orang tuh nggak sih gitu. Kenapa nggak ini ya, nggak apa istilahnya nggak disimplify lah ya, nggak disimplify gitu. Dulu saya termasuk ya, mungkin Gatot ngerti bahwa saya dulu termasuk orang yang iseng gitu, karena saya ngeliat nih kok ada berita gitu, kok banyak banget kita mau buka berita di kampus gitu ya, mau berita A, berita B, berita C gitu, itu tuh portalnya beda-beda gitu kan. Kan apa istilahnya, kan kasihan ya orang ya, harus ngapalin, mahasiswa gitu harus kalau mau buka tentang keuangan tentang ini, terus kalau BK ini, terus kalau fakultas sendiri ini gitu. Kenapa kayak jadiin satu aja ya? Gitu kan. Akhirnya kala itu saya bikin aplikasi buat agregat semuanya gitu. Jadi disedot semuanya. Pakai cron job tiap berapa jam harus nyedot beritanya gitu. Nah, itu salah satu keisengan saya. Kayak gitu. Jadi itu mikir empati istilah empati gitu ya. Ini kasihan lagi, gila orang tuh harus begini gitu. Ya gitulah, itu salah satu contoh, salah satu portofolio keisengan saya dulu. Sekarang mah sudah ada tempat implementasinya, jadi nggak pusing. Tapi nyinggung empati, ini lagi mau bahas empati gitu kan ya Pak? Nyinggung empati itu sebenarnya waktu kita pertama kali ngobrol ketemu mau bikin ngampus itu kan berdasarkan lahir dari empati saya kan waktu itu kan Pak, yang kita ngobrol kan Pak. Empati saya dan saya juga pokoknya bikin acara. Kita kan Bapak bikin acara repot gitu kan Pak. Bikin acara repot. Dari sisi mahasiswa, Pak susah Pak, masa mesti ngeprint sertifikat segala macam gitu kan, berjuta-juta gitu kan print sertifikat. Kalau gitu saya concernnya ini sih satu, nih tiket terjual berapa itu nggak transparan gitu. Ya, saya nggak tahu saya dikadalin berapa kali gitu. Kayaknya sering dikadalin sama ini gitu, kayaknya sepertinya gitu ya. Jadi tiketnya terjual berapa ya, yang di store berapa gitu, karena nggak ada kontrol sama sekali. Gitu. Betul, nggak ada manajemennya lah bisa dibilang. Nggak ada gitu kan. Saya selalu positive thinking lah, sampai akhirnya baru nyadar, kayaknya ada yang salah nih kayaknya. Gitu. Oke, empati itu ya kayak tadi sebenarnya sih mau bahas ngampus tapi kayaknya terlalu narsis gitu ya. Saya coba dengan ide lain. Nah, ide ini bisa sobat ngampus implementasi, nggak apa-apa, saya happy. Gitu. Ini sebenarnya idenya ya, ini mungkin sudah ada yang sudah mengimplementasikan mungkin gitu ya.
Tapi ini bisa kok gitu ya, ini bisa kok, tenang aja. Kalau misalkan ada yang sama, nggak usah khawatir. Suatu ketika nanti kamu akan ketemu di persimpangan di mana jalannya akan berbeda dengan pesaing kamu. Betul. Asumsi pribadi, pasien COVID-19 isoman di rumah, kasihan ya, kasihan dong. Dari zaman dulu tuh ya, COVID batch yang pertama gitu, sequel yang pertama tahun lalu, 2020. orang yang kena ya di awal Maret April ya, itu orang-orang yang kena COVID itu dianggap kayak sakit kusta. Mungkin sobat kampus sudah nggak tahu sakit kusta atau apa. Sakit kusta tuh kayak orang tuh kena virus, tiba-tiba tangannya bisa putus sendiri. Gitu, itu virus. Dan itu ketika itu harus diasingkan ke sebuah pulau di dekat Pulau Seribu gitu, untuk ngumpulin orang-orang yang sakit kusta atau kala itu. Jadi kayak dijauhin lah, jijik gitu ngeliatnya. Ya kan? Kasihan gitu ngeliatnya kala itu. Nah, apalagi sekarang. Kalau dulu kan masih ya masih ini ya, masih ya orang masih sangat amat khawatir gitu. Kayak COVID emang penyakit baru gitu kala itu. Ya gimana ya kalau misalkan ketular bisa meninggal langsung gitu kan, ngeliat video-video dari Wuhan kala itu kan bikin gemetar, gila, matinya langsung ini loh, langsung gemetar di jalan, lagi jatuh gitu kan. Iya kan, apa ya, nggak yang kita inginkan meninggalnya gitu. Kita kan menginginkannya tempat oke gitu. Ini asumsi pribadi, kasihan ya gitu ya. Kita mulai empati nih, kasihan ya gitu kan. Mulai apa istilahnya? Ya kasihan lah gitu. Saya tuh kadang juga di depan rumah gitu ya, ada jualan gitu, tukang somai, tukang roti gitu, pas lewat malam tuh kayak kasihan juga gitu. Ya kasihan ya gitu ya. Gitu. Mereka masih malam-malam gitu ya, terus kalau saya dilihat juga, durasinya masih banyak ya gitu kan ya. Terus sekarang gitu orang jualan, ya kasihan juga karena masih dagangan masih banyak gitu. Kadang-kala tawarin ke satpam gitu, satpam mau makan nggak gitu, kalau makan ya udah tinggal suruh abangnya ke pos satpam gitu, udah makan aja gitu kan, lumayan buat bantu abangnya gitu kadang-kala itu. Dan kadang-kala juga masih bantu orang sih gitu, untuk kalau teman-teman jualan gitu kan kadang kan ya udahlah beli dulu lah gitu, kalau enak ya beli lagi gitu, kalau enggak ya udah sih sekali aja gitu. Nah, caranya kita perlu validasi ya. Kan ini empathize adalah understand the audience belief, values, and needs. Kebutuhannya apa? Gitu. Jadi paling gampang tuh gini ya, Indonesia tuh masalahnya banyak banget sih. Indonesia tuh sebuah case prototype yang bagus untuk mencari masalah. Jadi kalau kalian sobat ngampus bisa menyelesaikan masalah di Indonesia, maka dapat dipastikan bisa menyelesaikan masalah dunia pasti. Karena banyak banget gitu, variannya banyak banget masalah. Kalau nanti pergi ke negara lain itu ya receh sih gitu, maksudnya ya ini masih susahan Indonesia lah gitu. Iya. Kita didukung banyak masalah karena ini ya Pak, apa namanya, yang umur produktif kan lagi luar biasanya kan kita kan ya, tahun-tahun ini 5 tahun 10 tahun yang akan datang tuh umur produktif akan jadi, dan pemikiran mereka kan luar biasa gitu kan. Beda sama kayak Jepang yang major itu udah di atas 60 tahun gitu kan. Masalahnya tuh udah solve semua gitu bisa dibilang. Makanya mereka ya udah gitu kan, kayak gitu aja gitu. Gitu. Walaupun masalahnya ini juga Gat, usia emas ya. Apa istilahnya? Usia produktif lah ya. Usia produktif ya, menuju Indonesia emas. Masalahnya yang usia produktif itu banyak yang stunting. Itu realitanya beneran loh, itu realita. Banyak yang stunting. Gampang ya, coba bikin video TikTok yang ditabrak tronton, itu kan apa nggak ngenes kita? Maksudnya gimana algoritma jalan pikiran otaknya gitu? Itu kayak nggak belajar fisika gitu ya dia. Itu kayak motor Mio. Iya, nggak masuk akal sih kayak gitu. Misalkan kayak motor Mio direm dikit terus berhenti cit gitu kan di depan mukanya dia, ya kagak lah, itu ada di belakangnya itu ada massa gitu. Ada gaya gesek lagi. Yang dorong juga kan ke depan kan. Iya, makanya kan
ya itu tadi teman saya bilang, ya Indonesia sih banyak sih angkatan kerjanya, tapi banyak yang stunting. Kalau teman saya bilang di tangga gue kayak gitu juga sih gitu, banyak yang kayak gitu, banyak yang pada akhirnya ngeluh dengan keadaan. Iya, mungkin yang kelompok yang mengeluh dengan keadaan yang termasuk di situ kali, Pak. Tapi sedih juga, Gat. Masalahnya kan 2045 gitu, menuju Indonesia emas Mas, gitu. Emas gitu kan. iya, Maksudnya bukannya ini sih pesimis, tapi mencoba untuk realistis aja gitu. iya, Dari iya, sekian banyak gitu, dari sekian banyak angkatan kerja, berapa sih yang qualified gitu. iya, iya, iya. Betul, Itu tuh betul. yang perlu dipelajari kan. Itu tadi, ini habis COVID kan. Terus stunting gitu, kasihan sih gitu. Serius dah, ini bener-bener ini sih PR kita bersama sih Betul. di Indonesia gitu. Oke, lanjut ya. Perlu divalidasi gitu ya. Kan asumsi-asumsi kita tuh masih subjektivitas gitu. Subjektivitasnya tinggi gitu. Kayak tadi gitu kan ya, skripsi. Dengan adanya proses yang masih manual akan menciptakan masalah. Itu kan harus divalidasi dulu gitu. Validasinya dengan cara adalah diobservasi, ngelihat dulu gitu ya, dinilai, terus interaksi, ngobrol sama, kalau pasien COVID mungkin jangan ngobrol pas dia lagi sakit COVID ya. Maksudnya ketika dia sudah selesai gitu ya, dia sudah oke, dia sudah negatif, di declare dia sudah negatif, terus diajak ngobrol dong, atau teman kamu lah. Coba deh, kemarin pengalaman lu isoman di rumah gimana gitu. Gimana ya? Wah pokoknya isoman nggak enak deh gitu, bosen gitu. Hmm. Gimana kalau sekeluarga sakit semua gitu, atau ya kan mau nggak mau kan, ya banyak hal yang harus kita kerjakan nih. Betul. Gitu. Nah ini perlu dicatat gitu, diwawancara sih. Jadi jangan langsung straight to the point dari asumsi pribadi kemudian langsung menjadi sebuah sesuatu hal yang valid gitu. Sesuatu yang valid ya. Oke. Jadi kudu di observasi dan interaksi, dua hal ini sih, observasi dan interaksi, dianalisis lagi, ditanya-tanya lagi gitu ya. Oke, berikutnya adalah langkah kedua, define, establish a meaningful problem statement. Jadi mulai kerasa pain-nya, gitu kan, yang kita mau cari pain dan gain gitu. Nah, tapi kita come up dari pain-nya dulu. A conclusion of insight about your audience. Tadi kan kita sudah nanya-nanya nih, apa sih yang dirasain pada saat isoman gitu di rumah. Nih, mereka harus makan untuk memperbaiki kondisi tubuh. Ya kali mereka nggak makan gitu, tambah hancur kan. Kan banyak orang bilang ya ketika sakit COVID gitu ya harus makan enak gitu. Betul. Jadi alhamdulillah ya sampai saat ini, jangan sampai ya, pokoknya saya belum kena COVID. Yang udah kena COVID itu orang tua saya tapi beda rumah. Ketika mereka harus survive COVID, ya harus di-provide dengan makanan yang bergizi gitu ya. Jadi ya kita kirimin makanan terus yang ya sesuai dengan permintaan orang tua Orang gitu, tua, maunya ya. apa, lagi mau apa gitu ya, lagi kepengen ini nih gitu, ya udah saya kasih. Yaudah. Iya dong, tanpa ada pantangan ya. Iya, iya. Kan orang tua kan udah punya pantangan A, B, C, tapi ya Iya. udahlah untuk kesenangan gitu ya, memperbaiki imun ya harus makan. Gitu. Kadang-kala saking lemesnya mereka gitu untuk bisa masak pun sulit. Betul. Gitu. Terus apalagi kalau ya kayak kasus kemarin gitu ya, udah sakit kan ya, bukannya dibantuin sama tetangganya tapi malah divideoin gitu. Itu tuh ya itu sih, kita juga kadang kurang empati juga sih warga kita gitu ya, ya biarin aja gitu, nggak banyak sih orang yang bisa empati gitu aja. Susah sih Pak, Nggak, susah. banyak yang orang yang bisa memikirkan, jadi mikirinnya cuman kepentingan diri sendiri aja gitu. Jadi nggak lihat dari sebenarnya tuh kita tuh hidup by system ya, nggak bisa sendiri gitu. Betul. Semuanya harus bareng-bareng nih. Gitu. Saling berkolaborasi lah satu sama lain kan. Betul, harus kolaborasi, harus tolong menolong, bantu membantu gitu ya. Tapi ya gimana, kadang itu tadi gitu, kondisi mereka itu gitu ya, mikirnya. Oke, banyak yang kondisinya tidak beraktivitas masak, nggak bisa.
Gimana mau masak, orang jalan ke toilet aja ngos-ngosan gitu kan. Mau mau ini aja ngos-ngosan gitu. Ini berdasarkan dari saya nanya sama beberapa teman-teman saya yang mereka sudah survive dari COVID gitu. Jadi kayak gini kan, nggak bisa masak gitu ya. Bingung lah mau masak apa gitu kan. Terus yang parah nih, nggak punya duit. Kalau misalkan sobat ngampus orang tuanya kerjanya ya dapat gaji fix tiap bulan itu tenang. Tetapi bagi beberapa orang yang kurang beruntung yang seperti kayak pekerjaan tukang ojek atau ART, itu kan dia kan kerja dulu baru dapat duit. Nah, gimana kalau sehari-hari nggak dapat duit? Itu tuh yang bikin saya sempat ini juga ya, berpikir kasihan tuh, sempat thinking, ini gimana ya, kasihan ya gitu. Ini kasihan loh orang-orang yang model kayak gini. Gitu. Itu kan kalau mereka punya teman, ya kali mereka gini ya, mereka tuh circle of friends ya, nggak mungkin juga mereka ada temennya yang mungkin lebih beruntung gitu ya. Pasti circle of friends-nya ya sama, selevelan gitu. Ya mungkin yang bisa bantu ya beberapa mungkin bosnya mungkin ya dikasih bantuan gitu. Tapi kan nggak seberapa bantuannya. Sedangkan biasanya kalau yang gini-gini anaknya banyak. Rumahnya ya isinya tuh banyak orang lah gitu, dan harus ya gini sih, saya selalu kebayang juga nih, gila ya, nih kasihan orang-orang kayak gini. Betul. Gitu. Nah, hal-hal ini yang setelah kita temukan gitu ya, oh ternyata masalahnya ini ya, gitu. Oh masalahnya yang terjadi di lapangan tuh ini loh gitu. Oke, ini bisa pakai brainstorming, bisa pakai ini brainstorming ya metodenya. Kita mikirin apa aja, bisa pakai mind map, dicatat semuanya gitu ya. Monggo, ini boleh pakai apapun itu, gitu. Oke. Terus lagi idea, produce as many possible solution, gitu. Dari masalah tersebut keluarlah sebuah solusi di sini. Oh ya, mulai mereka butuh bantuan loh. Iya, mereka butuh bantuan. Apalagi yang ya tadi ya, apalagi nggak punya duit gitu, kasihan lah. Mereka butuh bantuan gitu, pastinya. Terus bagaimana kalau kita menghimpun bantuan gitu misalkan. Terus gimana caranya dapat duit itu? Mengumpulkan donatur gitu. Masih banyak orang, ya simpelnya gini, di jalan tuh banyak orang-orang yang ngebagiin makanan, tapi bagi saya itu kayak nembaknya apa ya istilahnya ya, tidak terstruktur gitu, nembaknya kanan kiri. Jadi istilahnya orang-orang yang justru yang kalau mereka di jalan bagian itu kan berarti kan mereka masih punya tenaga kan untuk bisa mencari makanan kan, secara logika gitu kan. Tapi bagaimana orang yang di rumah aja dia nggak bisa ngapa-ngapain loh. Kalau dia keluar kan nyelakain orang gitu kan, kan nggak boleh keluar, harus isoman di rumah gitu. Nah orang-orang kayak gini kan justru yang lebih harus dibantu. Terus gimana caranya gitu kan? Oke. Terus ya pasti teknologi yang akan mempercepat, ya kan, untuk efektif dan efisien. Betul. Entah nanti pakai geomapping gitu ya. Jadi mulai daftar tuh gitu. Kalau saya yakin kalau cuman mengoperasikannya pakai handphone atau pakai laptop, mensubmit semuanya persyaratan itu mereka tidak ngos-ngosan lah. Artinya nggak ada effort buat tenaga gitu ya. Nah, kalau misalkan pakai gini kan, oh iya, kita cari nih di sekitar kita mana yang lagi isoman. Saya pernah bikin aplikasi ini untuk yang mencari donasi kala itu. Nah, bentuknya pakai geometrik. Saya pengen tahu kondisi terdekat saya itu mana yang lagi isoman. Oh, ternyata di rumah ini. Oke. Berikutnya adalah ya baru kita bantu gitu ya. Entah gimana ceritanya. Ini salah satu ini apa ide-idenya yang akan kita keluarkan gitu. Terus berikutnya prototyping. Prototyping ya kalau pakai teknologi ya pakai wireframe gitu ya, wireframe, mulai bikin websitenya gitu ya, website yang menarik mungkin,
yang bisa orang bisa akses, baik yang isoman maupun yang donaturnya gitu. Ini bisa pivotnya bisa banyak ya. Bisa jadi nanti sobat ngampus bisa juga gitu. Oh iya, ini kayaknya selain orang yang isoman, ada juga yang warteg-warteg yang sepi atau tukang jualan yang sepi. Kenapa nggak disalurkan makanannya pakai ngajak yaitu tukang jualan Yang mereka yang jualan. yang terimpact gitu kan. Atau misalkan sobat ngampus dulu di sekolahnya ini juga nih, ini case yang dulu banyak ibu-ibu kantin, bapak-bapak kantin itu kan nggak jualan udah berapa tahun, kasihan kan. Kenapa tidak diberdayakan untuk ini gitu, misalkan dikirimin atau apa gitu ya. Banyak cara lah. Artinya kondisi kayak gini nih cepat banget sih, viralnya cepat, ya kan. Tinggal ditaruh di Facebook. Ya jangankan ini ya, berita hoax saja cepat gitu kan, apalagi berita yang baik. Ya kan, berita baik, berita hoax. Yang kasihan tuh yang ini, Gat. Berita gitu yang oke, yang mau pesan rumah sakit hubungi nomor telepon ini. Itu kasihan tuh yang nomor telepon. Itu WhatsApp-nya kalau bisa terdia kain-kain juga tuh. Ditanyain sama orang, masihkah tersedia yang kemarin itu Pak, yang tabung oksigen, Pak. Oh iya, tabung oksigen. Tabung oksigen tuh kemarin ini juga kan sempat ada case juga kan. Ditipu. Ditipu, tapi isinya ternyata oksigen palsu segala macam, karena cuma bermodalkan cuma desain satu banner gitu kan, dipublish segala macam dengan kondisi yang di bawah udah darurat kayak gitu, perlu mau nggak mau udahlah hajar aja gitu. Ada aja isinya nggak ngerti lah udah. Ada aja orang jahat ya, pastilah gitu. Biasalah dalam dunia ini mah nggak mungkin semuanya baik. Balik lagi kan itu kan kondisinya bisnis kan Pak. Ketika bisnis kan itu kan udah semuanya ada lapar ya. Ada lapar udah semuanya gitu. Tapi ya nggak gitu juga lah. Pasti saya yakin sobat ngampus di sini orang-orang baik lah dan berbudi luhur lah pasti. Betul. Jangan kayak gitulah. nggak kayak gitu lah. Pasti kalau udah ikut gini udah ngerti gitu. Nah, prototyping ini bisa sobat ngampus nggak perlu pakai tools, bisa juga pakai hal yang simpel aja, teknologi yang simpel aja gitu. Oke. Bisa pakai, Pak, saya bisanya pakai WordPress aja yang paling gampang. Oh, bisa banget tuh. Itu juga bisa juga gitu kan, tinggal cari plugin segala macam. Kuncinya adalah effort sobat ngampus deh, bukan dari segi teknologi. Teknologi itu cuma tools aja. Gitu. Tinggal siapa yang menjalankan gitu. Oke. Nah, yang terakhir adalah testing gitu. Ketika sudah dijalankan, udah bikin produknya gitu ya udah di review gitu. Ini gimana ya, traction-nya gimana ya? Ada yang komen nggak? Biasanya sih kalau yang care sama produk kita itu dia akan memberikan komentar dengan senang hati. Betul. Apalagi ini kan tujuannya baik ya, gitu. Tinggal nanti gimana caranya melakukan bahwasanya ini benar-benar trusted banget gitu website ini. Orang-orang tuh banyak kebantu, orang-orang banyak yang ngebantu. Jadi kita jadi jembatan gitu, ini orang pengen bantu nih gitu, tapi bingung gitu, nggak mau ribet, maunya ngasih duitnya aja gitu. Nah itu tadi kan ada solusi tadi kan, kenapa nggak mengajak orang-orang yang dagang gitu untuk ikut di sini gitu. Itu sih dari saya gitu ya, kolaborasi. Dan kemudian sobat ngampus tuh nggak bisa jalan sendiri, percaya deh, nggak bisa sendiri. Bisa kuat apapun ya, sesuperman apapun sobat ngampus gitu, itu nggak bisa sendiri. Cari teman yang sevisi dan sefrekuensi. Ini penting gitu ya. Betul. Nilai hasil prototipe dengan solusi yang ditawarkan apakah menyelesaikan masalah gitu ya. Kalau misalkan tidak, kembali ke define. Balik lagi ke define lagi. Ya capek dong Pak. Ya kagak apa-apa. Ya memang seperti itu prosesnya gitu kan. Bukan bikin dari nol lagi, tetapi hanya memperbaiki, patching gitu. Menambah beberapa fitur yang sekiranya membuat kenyamanan dari si orang-orang yang mengakses website kita gitu kan ya. Karena tadi proses design thinking itu tidak linear. Gitu. Itu saja mungkin sekiranya. Pertanyaan. Thank you, keren Pak. Ininya Pak, pemaparannya. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman sobat ngampus bertanya, mungkin pikiran ini Pak. Berarti kan tadi kan ceritanya kan design thinking itu kan di-set untuk tidak linear ya Pak ya, berputar terus kan, iterasi terus. Berarti
Mungkin teman-teman sobat ngampus ini juga udah ada yang punya produk, mungkin sobat ngampus ada yang udah punya usaha apa segala macam. Design thinking tidak hanya dilakukan ketika setup di awal kan ya Pak ya, tapi bisa dilakukan untuk proses Iya, tengah-tengah gitu kan, improve kan ya, Yes. bisa untuk dilakukan improvement Yes, juga gitu ya, improvement. betul ya. Oke, karena kan mungkin banyak yang berpikiran, oh design thinking kita kayak gini nih, udah cukup sekali aja stop gitu. Nggak gitu ya Pak berarti ya Pak ya prosesnya. Gini ya, to be honest, saya baru tahu teori design thinking itu ya setelah jalanin ngampus gitu, setelah ngampus jalan berapa lama. Tapi sebenarnya yang kita lakukan itu design thinking sebenarnya, yang kita jalankan design thinking. Betul, Tapi betul. kita baru tahu teorinya itu pas di akhir-akhir. Ya. Pas di akhir, oh ternyata ini kita jalanin design thinking ya, gitu ya. Oh ternyata begini ya, ini kita udah pernah ngelakuin loh, gitu. Kadang-kala kita nggak kerasa bahwasanya yang kita kerjakan itu design thinking, tapi baru Betul. tahu, oh ternyata ya, gue udah ngerasain sih, ya udah Iya, sih iya, gitu. iya, Udah iya. tahu, aduh, Baru, udah tahu ini ya, metodologinya lah gitu. Iya, baru tahu istilahnya belakangan, tapi secara rules-nya udah kita kerjain sebetulnya gitu Udah, ya, gitu ya udah. Pak ya. Iya. Oke, mungkin dari sobat kampus kalau ada yang mau bertanya silakan, boleh langsung raise hand atau mau nanya langsung di chat boleh. Atau kemarin ada pertanyaan dari yang yang udah booking tiket, mungkin dari Mimin boleh dibantu untuk share pertanyaannya. Oke. Beli mana itu? Nah, ini Pak, ada pertanyaan Pak dari Ica Retno Aryani. If I build business by myself alone, do you think that the design thinking can run effectively even without a team or something to fix customer problem? Sendirian nih Pak, gitu ya Pak. Okay, Charat Noryani, you are not Superman. You have to ask someone to help you. Do you think that design thinking can run effectively even without a team? No, you have to need partner, okay, to share your maybe your ideas. Sometimes kalau you doing yourself, you cannot validate whether your ideas is true or not, maybe. So you need partner to validate your idea. Gitu. Ya. Jadi kalau sendiri juga repot ya Pak. Maksudnya tadi poinnya nggak ada yang bisa memvalidasi juga, nggak ada yang bisa counter, nggak ada yang bisa counter. Iya kan kita nggak bisa sendiri mikir terus. Makanya kan kalau di startup kan ada co-founder, nggak mungkin foundernya sendiri gitu, pasti ada co-founder lain. Tujuannya buat ya biar tektokannya biar enak, gitu. Kenapa tiap kayak Batman ada butuh Robin gitu kan ya, terus lagi beberapa jagoan gitu kan, ya cuma Superman doang sih sendiri gitu. Tapi kan pada akhirnya kan Superman gabung sama Batman sama Wonder Woman. Gitu. Mereka butuh kayak Green Hornets juga gitu kan ya. Green Hornets butuh Keto gitu. Kalau nggak bisa berantem si Green Hornets-nya gitu. Yang bikin teknologinya semuanya si Keto gitu kan. Ya nggak bisa sih, jujur. Ya. Dan mungkin kan ketika ketika dia cuma sendiri, gini, maksudnya gini, manusia itu kan nggak bisa sendiri, itu kan nggak bisa menguasai semuanya, betul ya Pak? Contoh ada yang nggak bisa, jago banget di coding gitu kan, tapi dia mungkin di bisnis kurang. Perlu ada yang orang bisnis. Ada yang jago banget di sisi komersialnya, di bisnisnya jualannya jago, di codingnya kurang. Nah, ketika ada dalam kondisi itu, ya pasti kalau nggak ada yang temen buat kolaborasi atau partner semacamnya gitu, pincang juga pasti gitu kan. Dan chance untuk ketipunya gede banget pasti. Chance ruginya. Karena balik lagi tadi ya, mungkin dari segi uang mungkin bisa ngirit, tapi segi waktu nggak bisa. Karena kan ya salahnya sering mungkin ya, karena kan dia harus belajar ya, learning by doing gitu, karena sendiri semuanya. Betul. Text time resiko banget sih. Kayak gitu kan, resiko. Gitu. Oke, silakan pertanyaan berikutnya.
Oke, dari Fadia Aprilia. Bagaimana kita bisa memiliki banyak ide baru atau menciptakan prototipe yang sesuai dengan kemauan konsumen, sedangkan kemauan konsumen itu sangat beragam. Oke, menarik. Bagaimana punya ide baru menciptakan prototipe yang sesuai dengan kemauan konsumen, sedangkan kemauan konsumen itu sangat beragam. Benar sih. Tetapi yang harus kita perhatikan ketika kita mau membuat sesuatu, ya kita harus punya segmentasi dong, gitu ya. Customer-nya di segmentasi yang mana, Nah, ya. gitu, supaya mengerucut nanti. Karena kalau kita nggak kerucutkan, konsumennya kemana-mana larinya, maka ya PR banget. Harus mengakomodir semua kemauan dari customer jadi ditulisnya customer dari umur 0 sampai dengan 60 tahun. Mampus nggak tuh PR-nya? Dari Ya. bayi, dari bayi yang baru ceplok gitu, terus sampai orang 60 tahun umurnya gitu. Kan banyak gitu. Kalau misalkan gini aja, ngampus gitu. Ngampus tuh kan segmentasinya mahasiswa misalkan. Ya udah kita cari kebutuhannya mahasiswa gitu. Kalau misalkan ada orang lain, Pak, ada butuh begini gitu. Ya itu kan bukan di tempat main kita gitu kan ya. Tempat main yang ngampus. Tempat main yang ngampus ya segmentasinya mahasiswa, kebutuhannya mahasiswa. Begitu. Jadi kalau kemauan konsumen, PR-nya itu tadi sih. Jadi Fadia Aprilia harus punya bayangan kira-kira customer mana aja yang akan kita tembak. Setelah itu baru diambil sampel. Gitu. Misalkan umur 20 sampai 30. Nah, segmentasi umur 20-30 itu stylenya seperti apa? Diambil aja 5 orang aja gitu buat contoh. Tuh, baru habis itu bikin prototype. Tenang deh pasti habis itu. Iya, iya. Karena fokus ya, Pak. Ke marketnya tuh fokus gitu kan. Mau Fokus. kemana nih gitu. Yes. Nggak lari-lari gitu. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya? Dari admin, silakan. Oke. Dari Mas Abdurrahman Saputra. Cara efektif memaintain kreativitas menurut pembicara seperti apa? Maintain kreativitas nih, Pak. Biar ini ya, selalu ngotak ya. Biar selalu ngotak. Creativity itu muncul ketika kita bermain dan bersosialisasi jauh gitu. Karena kalau kita mainnya cuma di situ-situ aja, maka kreativitas kita akan tumbuh. Iya, di situ-situ aja. Gitu. Iya, karena kita nggak tahu case-nya gitu, case yang terjadi di luar sana seperti apa sih. Kalau Sobat Kampus mainnya cuma di areanya itu aja, maka ngelihatnya view sudut pandangnya ya gitu-gitu aja gitu. Padahal di luar sana gimana? Ada yang bilang juga buat melatih kreativitas jangan terus di zona nyaman. Ada yang bilang itu juga. Katanya gitu, Pak. Agak sedikit alter ego sih kan. Agak sedikit ya secara psikologis orang tuh pengen nyaman. Betul. Secara psikologis, tapi bagaimanapun kadang creativity itu ya emang munculnya pada saat kita nggak nyaman sih, the power of kepepet. Betul. Gitu. Biasanya sih ya itu. Mungkin banyak kalau misalkan dengerin podcast dari komika gitu, ketika mereka masih miskin kan, mereka sering gaul gitu, terus lawakannya pasti lucu-lucu dan banyak variannya. Pas giliran mereka udah kaya tuh, mentok tuh udah tuh kreativitasnya. Benar. Karena udah nggak bergaul lagi kan masih. Udah nggak bergaul lagi. Pergaulannya udah beda. Pergaulannya beda, udah enak. Bener juga, zona nyaman. Jadi mesti emang apakah mau susah terus, kayaknya nggak semua orang pengen susah juga sih. Ini juga sedikit alter ego sih. Saya sempat mikir juga itu juga, tapi makin kesini kok makin realistis ya. Betul. Mungkin lebih ini ya, Pak, ketika ada zona nyaman yang bukan meninggalkan zona nyaman, tapi lebih ke create zona nyaman yang barunya itu seperti apa, dengan track yang berbeda mungkin, atau dengan dan lain-lain lah, dengan cara yang berbeda gitu. Oke. Menarik nih. Mungkin kalau saya memang tracknya ada teknologi, jadi mau bagaimanapun branding tentang saya itu teknologi pastinya.
gitu kan. Nggak mungkin seorang Muhammad Enuroni tiba-tiba jadi pembicara tentang obat-obatan apa misalnya obat-obat inilah gitu ya, alternatif gitu kan nggak mungkin. Branding saya tentang teknologi gitu Betul. dan digital bisnis gitu kan. Jadi ambil aja jalur yang di situ, nanti makin ketemu banyak orang gitu kan. Lama-lama kita tumbuh ya, kita akan ketemu banyak case, kita itu tadi jangan sampai berhenti gitu. Jadi terus jalan aja, terus tumbuh, nanti ketemu kok. Kreativitas itu kan muncul terus kok, tenang aja. Sering dengan waktu, saya mikir juga dulu kan, udah ngampus udah gitu, terus mentok nih kreativitas saya dan gatel otak saya. Ternyata sering dengan waktu ya dikasih jalan juga gitu, ketemu case-case yang menarik untuk yang ini ya kreativiti saya bisa keluar lagi gitu. Betul. Oke, lanjut silakan. Oke, dari Mas Adnan Gading Yanis, desain thinking seperti apa yang baik dan tepat agar dapat digunakan untuk membangun bisnis para pemula, Pak? Bisnis pemula ya. Design thinking-nya mungkin di awal-awal ya seperti tadi gitu ya. Bisnis pemula itu kan kita baru nyoba-nyoba ya. Kalau saya gampangnya sih ketika kita melakukan validasi ditambah satu lagi metodenya, coba lihat kompetitor deh. Seperti apa mereka. Kan kalau bisnis kan biasanya udah ada kompetitor. Bisa juga kompetitor existing, bisa juga kompetitor baru gitu. Melihat aja mereka seperti apa. Jadi selain dari customer-nya juga dari kompetitor juga kita analisis. Mereka seperti apa sih gitu. Nanti akan ketemu formulasinya gitu. Oh ya kompetitor sini nggak punya gitu. Padahal ide kita seperti ini gitu. Jadi itu ya bagi saya bangun bisnis para pemula. Dan jangan takut sih kalau kadang-kala kita ngerasa tidak confidence. Jujur ya, ketika membuat design thinking itu butuh seorang yang bisa meng-guideline. Jujur, saya juga dulu gitu kok. Saya melakukan nyari orang yang bisa saya ajak berdiskusi, yang ngerti tektokan dengan saya gitu. Itu sampai ada orang yang saya nggak kenal terus saya deketin gitu. Sampai akhirnya, oh iya valid nih gini gitu. Dia memberikan sebuah komentar yang positif gitu. Jadi ketika buat aja, tapi coba deh dicari orang yang bisa tiktokan. Beberapa tahun yang lalu ya, ketika saya sering jadi pembicara gitu, ya ada beberapa orang sih, beberapa mahasiswa dari luar juga japri DM ke saya, ke IG saya gitu. Mereka mau punya bisnis dan mencoba untuk memvalidasi bisnisnya. Gitu. Jadi juga. Ya, oke Pak. Lanjut, ada lagi pertanyaannya mungkin dari Mimin? Oke, dari Mbak nih, berarti Mbak Heka Rosyana Syafitri. Bagaimana cara kita mengasah kemampuan untuk menemukan solusi atau mengamati kebutuhan serta keadaan lingkungan yang dijadikan sebagai target dan mengimplementasikan dalam metode design thinking? Cara mengasah kemampuan, Pak, buat cari solusi. Mengasah kemampuan. Iya sih, ini memang harus diasah sih. Ini masalah keterampilan ya. Keterampilan itu kalau cuma dipakai sekali ya kadang tidak menemukan klik gitu ya. Kita harus berulang kali gitu melakukan repetisi untuk bisa eksperimen, coba ini bener nggak sih gitu kan. Sampai akhirnya ketemu formulasi yang oke gitu. Sekarang tuh yang lagi rame adalah vaksin misalkan. Kita duduk aja gitu, lihat aja gitu. Kadang-kadang kan ini apa ada yang salah ya gitu ya. Kok begini ya gitu antriannya ya, kok begini. Kadang-kala kita bisa menemukan sebuah solusi loh untuk vaksin. Kenapa vaksin itu tidak dibikin antrian yang jelas gitu, misalkan oh ya si ini jam sekian gitu ya. Jadi benar-benar ngurangin penumpukan di lokasi gitu. Kalau di mana kecamatan kelurahan kan kagak peduli lah karena emang tempatnya memang terbatas gitu kan. Kalau dapat tempat vaksin yang tempatnya luas itu bersyukur sekali harusnya. Tapi kalau tempat-tempatnya kecil kan kasihan gitu. Dan kadang-kala juga ya kearifan lokal Indonesia ya malas antri gitu. Nah itu sih yang apa perlu kadang ya perlu seru sih untuk lihat itu. Kadang-kala juga saya pengen lihat
ini gimana ya gitu ya. Tapi karena kalau lagi kosong tuh sebenarnya pengen vaksin tuh kayak gimana sih? Oh, antri kayak gini ya. Gimana caranya Nah, supaya tidak lebih tidak efektif orang lah ya. tuh Sudah lebih ya kan efektif. sebelum vaksin kan kita di tensi ya. Ya, Hmm. ya kan biasanya orang nunggu vaksin nih udah deg-degan, udah stres duluan, jadi bikin bikin tensinya naik gitu ya. Iya, Jadi iya. nggak nyaman gitu. Betul, Gitu betul. sih. Betul, betul. Tapi ngomong-ngomong vaksin, saya jadi kepikiran ini, Pak. Kemarin tuh saya sempat pikir-pikir kan, ya Indonesia lah ya, multicultural, banyak banyak yang nggak mau divaksin, masih banyak Hmm, gitu kan ya Pak, yang nggak mau hmm, divaksin. Dan yang ini pendapat pribadi ya, pendapat pribadi. Itu ketika orang itu nggak mau divaksin dan let's say majority apa namanya Muslim gitu ya. Nah, ketika Muslim, saya kemarin kepikiran, kenapa nggak dari pemerintah yang nggak mau vaksin umrohin aja ya? Oh, justru dikasih ini dong. Kan justru kan dia harus divaksin kan, kayak umroh kan meningitis segala macam kan wajib kan. Oh, Nah, kalau dia nggak mau kan berarti dia nggak mau umroh. Saya kemarin kepikirannya kayak gitu. yes, itu parah sih kadang apa di grupnya bapak-bapak gitu kayak hoaxnya kenceng banget sih emang sih. Iya, iya. Em, Kalau di daerah-daerah itu sampai dikasih kasih kalau di Cianjur itu sampai dikasih ayam, di Sukabumi itu dikasih sembako gitu demi untuk vaksin. Oh gitu, sampai sampai ada yang kayak gitu. Iya, iya Oh, gitu. oke. Di daerah-daerah gitu. Jadi Hmm, mereka tuh nganggap bahwasanya meninggal itu ya udah suratan sudah. takdir dari Ya, Allah. ya, ya, ya. Tapi mereka kan nggak bisa bedain takdir sama nasib. Balik lagi. Takdir kan kita nggak bisa ngubah. Ya, Nasib ya. bisa kita ubah dong. Gitu. Betul, Kalau betul. kita sudah prokes, udah jaga segala macam tapi masih kena COVID itu takdir. Betul. Emang Tapi udah kalau misalkan ini. emang dari bawaannya kagak nggak prokes, terus kena COVID terus marah-marah gitu, ya nggak nyadar nasibnya dari itu. Iya, Gitu iya. sih. Gitu, gitu. Betul, betul, betul. Oke, oke. Lanjut, Min. Ada lagi pertanyaannya? Oke, dari Mbak Iren, Claudia. Apakah design thinking sangat diperlukan baik itu di dunia pendidikan ataupun saat menjalani kehidupan sehari-hari? Banget. Saya juga dosen ya. Dosen itu, ya itu tadi kayak skripsi gitu. Kadang-kala masalahnya dibuat-buat secara subjektivitasnya tinggi sekali gitu ya. Kalau buat ngajarin mahasiswa untuk bisa apa istilahnya berpikir secara holistik. Hmm. Apa yang terjadi kalau misalkan kita buat sebuah produk seperti ini? Apakah akan membantu orang menjadi solusi atau justru bahkan sebaliknya bikin orang malas? Hmm. Let's say misalkan bikin e-commerce gitu. Nah, e-commerce itu standarnya sekarang selama ini kayak ya e-commerce gede lah, tapi kalau bikinnya di bawah dari itu kan ya bukan solusi kan. Iya. Gitu, nambah PR aja gitu. Hmm. Kehidupan sehari-hari kayak design thinking ya kayak misal naik motor, gimana cara naik motor supaya aman gitu ya, itu perlu dipikirin gitu, gimana motornya misalkan mau aman nggak kena hujan gitu, oh ya kenapa nggak kita bikin motor yang ada tenda terpalnya gitu kan ya, sekarang lagi musimnya mobil camper van gitu, kenapa nggak bikin motor camper van gitu misalkan. Hmm. Kasih kayak bajai gitu, dikasih Hmm. terpal, dikasih itu kan. Jadi Iya, kalau iya. kehujanan kepanasan aman gitu. Yang lainnya Aman. pada duduk di pinggir jalan, di bawah kolong ini flyover ya dia jalan aja gitu. Oke, jadi penting banget sih gitu ya. Perlu banget gitu, perlu banget gitu. Ini buat Hmm. beberapa dosen ya. Terutama ya kan kalau di kampus kan di kelas kan biasa dikasih case study ya. Gitu. Hmm. Dicari case study terus selalu nyari solusi Betul. gitu. Nah, design thinking itu kepake banget. Oke. Jadi nggak cuma dari sisi ketika nge-build aplikasi, nggak cuma dari sisi ketika solving problem, tapi yang memang Apapun. dasar kehidupan sehari-hari memang perlu gitu kan ya Pak ya? Kayak di ini ya, di marketing ya. Marketing Hmm. itu kan ranahnya Fakultas Ekonomi gitu ya, DKV gitu kan. Itu kan juga harus disesuaikan dengan audiensnya kan, Betul, betul, dengan betul. kearifan lokalnya gitu. Jadi balik lagi ke jadi berbagai disiplin ilmu itu sebenarnya perlu juga design thinking Hmm. gitu. Betul, betul, betul. Oke, Oke. lanjut ada pertanyaan lagi? Next-nya, oke, dari
Finan Karim. Saya mau nanya, kapan seharusnya menerapkan design thinking? Kapan aja ya, tergantung kebutuhan Saat gitu, dibutuhkan, saat dibutuhkan. saat dibutuhkan. Tapi kalau mau iseng ya, kadangkala ngelatih otak sih sebenarnya sih. Iya. Kadang daripada otak kita berpikir selalu negatif, selalu menyalahkan kondisi, kenapa nggak kita mencoba untuk mencari solusi dari kondisi yang sekarang ada gitu. Gitu. Kadangkala nggak ada ruginya, tapi suatu ketika nanti ada kesempatan untuk mewujudkan itu, maka yaitu a moment of truth ya, gitu. Beberapa hal, jujur ya, saya tuh beberapa hal punya beberapa ide, beberapa produk yang saya pengen punya kala itu, dan itu baru kejadian itu ya akhir-akhir ini gitu. Dikasih jalannya baru hari ini. Jadi istilahnya kayak, ini kayak udah pernah gue pikirin ini dulu nih, gitu kan, tinggal dikeluarin aja gitu pas bikin produknya, gitu. Jadi nggak salah juga kalau memang passionnya adalah di dunia, misalkan passionnya dunia marketing gitu, bagaimana bikin design thinking untuk marketing. Ya banyak hal gitu, Betul. banyak case yang kadang marketing itu nggak hanya ngejual simple as that gitu, ada beberapa bumbu-bumbu lain yang kadang kita bisa temuin dengan case-case yang lain gitu. Ya. Menarik sih emang sih. Betul. Secara nggak langsung memang itu ya Pak, apa namanya? Ya itulah tadi, mencegah otak kita mikir yang aneh-aneh lah. Apalagi lagi Iya kayak sih gini emang. gitu kan, banyak yang negatif segala macam, daripada mikirin kayak gitu, udah lo mikir yang bener aja, lo coret-coret gitu kan. Iya kalau ditanya nanti, ini ngelatih banget sih otak sih, benar-benar apa ya, jujur loh, saya sempat menjalanin ini juga awalnya kan apa ya, otak tuh mikirnya selalu nyalain, tapi selama ini setelah jalanin design thinking gitu, kadang kalau iseng ya coret-coret sendiri gitu, bikin apa aja udah iseng aja gitu. Perkara nanti kapan dijalanin ya pasti akan ada kesempatan untuk jalan. Gitu. Oke. Lanjut Min, pertanyaan berikutnya. Dari kelas PLA 9. Kak, untuk desain prototipe sebaiknya kita yang mengikuti keinginan klien atau kita yang harus membuat klien tertarik dengan desain kita? Soalnya beberapa case kadang kita sudah membuat desain yang menurut kita bagus, tetapi klien minta revisi yang menurut kita agak tidak sesuai. Oke. Saya ngalamin kok, tenang aja. Setiap orang ngalamin ini kok. Jadi yang pasti gini, yang bayar kita itu adalah klien kan. Kalau kita nggak bisa memuaskan klien, ya kita nggak akan dibayar. Itu konsep dasarnya dulu. Gitu kan. Itu fundamentalnya dulu. Fundamentalnya itu. Pokoknya kalau kita tidak bisa menyenangkan klien, maka kita tidak dibayar. Dan pastinya kita akan mendapatkan sebuah komentar yang tidak baik gitu kan. Betul. Jadi daripada ribet ya udah ikutin aja gitu kan. Tapi bagaimanapun kita bisa ngunci dengan SLA, simpelnya. Misal gini, ini kan harganya sekian nih. Klien boleh melakukan revisi misalkan 3 kali. Kalau misalkan nambah ya ada biaya tambahan misalnya gitu. Biaya tambahan gitu. Ya saya masih loh, beneran ini proyeknya dari bulan Februari dan serius sampai sekarang belum. Itu sampai tau nggak berubahnya apa? Berubah warna dari biru sekarang kuning. Jadi ya karena ini ya yang minta masih satu perusahaan ya udah sih ikutin aja. Tapi kalau klien saya galakin pasti. Maksudnya saya tegasin gitu. Saya strikin. Kalau enggak ya udah gitu. Pokoknya sih kita harus ngikutin gitu seperti apa. Karena ada sedikit egosentris kita ya. Kita pengen bikin yang keren banget menurut kita, tapi bagi klien harus gitulah gitu. Kadang kita udah bikin warnanya udah sesuai kontrasnya. Terus klien minta, gue pengennya warna dangdut nih gitu. Ya gimana dong gitu kan. Walaupun pada akhirnya, tapi kalau yang jelek-jelek itu kalau saya nggak saya masukin ke CV saya sih. Pokoknya ya udah sih kliennya puas udah. Gitu. Kalau yang kayak gini kadang-kadang suka bentrok antara ini ya Pak, antara idealis dan bisnis. Bisnisnya dari sisi kliennya kan yang punya duit kan, balik lagi kan fundamental baseline-nya itu kan. Dia gue punya duit ya terserah gue dong gitu kan. Tapi nggak bagus Pak Bu. Gue pokoknya mau kayak gini. Ya kalau nggak gitu kan kita nggak bisa hidup lah. Betul. Nggak dapat cuan. Jadi ngalah aja udah ngalah aja. Ya udahlah, jangan idealis lah soalnya kayak gitu.
Idealis boleh, tapi lihat kondisi Lihat gitu. kondisi, betul. Lihat betul. kondisi. Kalau sekiranya ya udah sih kan kliennya minta gini ya, ya udah sih gitu kan. Ya Biarin udah. aja. Pokoknya gini, selama revisi itu dibayar, itu tadi gitu ya, ditegasin aja. Misalkan, oh ternyata kita sudah revisi berkali-kali gitu, dan ini Hmm. akan menyebabkan proyeknya akan terlambat. Dikasih tahu aja gitu. Kalau misalkan terlambat, nanti kena kan lambatnya bukan dari vendor, tapi kan dari Tuh. klien gitu yang menyebabkan terlambat. Maka akan ada penalti dari vendor, ada penambahan biaya. Gitu kira-kira. Jadi benar-benar harus dikunci dari saran saya di awal udah ada itunya sih perjanjiannya gitu. Oke. Tapi kalau baru-baru ketika mungkin Masih nyari portfolio gitu mas-masnya ya. masih nyari portofolio ya ikutin aja udah mas gitu. Ikutin aja. Oke. Hal ini pertanyaan ini sebenarnya rata-rata orang IT gitu kan yang berkecimpung di dunia software pasti ngalamin ini semua. Confirm. IT sama desainer itu ya bikin Desainer, banner gitu ya, betul. bikin umbul-umbul gitu. Kan udah bikin keren-keren terus tiba-tiba dipakai buat pilkada, pasti gue yakin pasti warnanya nggak kontras. Yang penting muka orangnya kelihatan kinclong Iya. lecet udah. Iya. Yang kadang-kadang logonya suka nggak ngefit kan Pak. Logonya suka Wah, logonya aneh-aneh masih ada gitu. putih-putih. Logonya masih putih-putih. Logonya bukan PNG yang dipakai, jadi ada backgroundnya putih gitu kan. Terus nggak ngefit lagi kan, gambarnya Yang kacau penting lah ada foto pokoknya. orang ya udah. Iya, betul. Oke, lanjut Min, ada pertanyaan berikutnya. Habis. Udah habis? Lagi di ini loh, diisi dulu, di refill dulu. Oke, lagi di ini kayaknya. Tadi mungkin ada pertanyaan dari kolom chat. Oke, sambil menunggu mungkin Sobat Ngampus boleh diisi untuk apa namanya absensinya udah di-share sama Mimin di link chat, silakan diisi. Kemudian, udah habis ternyata Pak pertanyaannya. Oke, mungkin dari Pak Roni Pak untuk menutup sesi ini Pak, ada summary-nya Pak, boleh di-summary Pak? Monggo Pak. Summary ya, ininya ketika kalian mau melangkah apapun, ingin memulai apapun, coba pakai design thinking deh. Karena design thinking itu mencoba mengakomodir, memvalidasi apa yang jadi subjektivitas kita, pemikiran kita di awal dengan audiens, dengan mungkin dengan kompetitor juga. Tadi saya lupa nambahin kompetitor gitu. Karena ya kalau mau bikin apps dulu kan saya ngelihat dulu kompetitor A, B, C gitu kayak apa sih fiturnya. Kira-kira ide saya ada nggak sih yang bisa saya sisipkan ke produk saya yang terbaru, kompetitor belum punya gitu. Iya. Jadi itu penting banget gitu. Terus lagi ya yang pasti sih ini design thinking itu bukan pada saat mulai gitu ya. Pada saat kita mulai ngerasa kadang penjualan itu ada naik turun gitu ya. Pada saat udah mulai turun gitu, ini kenapa ya turun ya? Kita jalanin design thinkingnya gitu. Kita mulai tanya-tanyain lagi apa yang perlu kita tambahin gitu. Mungkin apa yang perlu kita perbaiki. Nah itu bisa dipakai pada saat memulai dan pada saat berjalan gitu. Dan perlu juga kalian validasi, Sobat Ngampus perlu validasi bahwasanya design thinkingnya valid atau enggak gitu. Itu nggak bisa sendiri, bisa sama teman, bisa juga cari orang-orang yang sekiranya Sobat Ngampus bisa nilai, oh ternyata dia valid atau tidak gitu. Gitu. Oke, sip, keren Pak, thank you Pak. Mungkin ngingetin juga reminder untuk teman-teman Sobat Ngampus minggu depan itu untuk ngotak seri berikutnya itu kita mau ngomongin Managing Successful Digital Transformation Program. Ini narasumbernya dari Pak Buce Darmawan. Beliau adalah salah satu senior consultant untuk Change Management Office Division di di salah satu bank besar lah gitu Bank ya. swasta. Bank swasta besar gitu ya Pak ya. Enterprise. Mungkin untuk Sobat Ngampus bisa langsung book tiketnya di aplikasinya Ngampus. Oke, mungkin terima kasih Pak pertemuan hari ini Pak. Thank you Pak Roni. Thank you. Thank you Sobat Ngampus Ketemu lagi semuanya. minggu depan. Jangan lupa diisi absen. Jangan lupa diisi absennya, silakan dan juga feedbacknya. Oke, sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Oke, thank you. Sehat-sehat semua. Thank you. Izin live. Izin live, bye.